jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang saat membacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah yang ada di rumah, langsung aja pertanyaan pertama nih dari Instagram @dika_collection2020. Dika nih, wah. Dika siapa nih? Ya, suka ikut aku kemana-mana Dika. Iya. Koleksi apa dia sekarang tuh? Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Pasangan saya selalu mengucapkan kata pisah, cerai, talak saat dia marah. Ada penyesalan menikah dengan saya dan saat beberapa hari kemudian ia tak mengucapkan maaf ataupun bahasa lain seakan tidak ada kata yang terucap pisah, cerai ataupun talak. Pertanyaannya, satu, bagaimana saya menyikapi ucapan pasangan saya? Kedua, apakah hukumnya jika kami melakukan hubungan pasutri saat pasangan sudah mengucapkan kata pisah, talak, cerai lebih dari satu kali saat ia marah? Yang ketiga, bagaimana saya menjelaskan jika hal itu tidak boleh diucapkan walaupun saat marah? Mohon penjelasannya Ustadz, Ustazah, karena tema ini yang saya nanti. Ustazah Nada mohon jawabannya. Masya Allah. Baik, makasih Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tadi, gimana tuh kalau lagi marah jatuh nggak? Dan saya juga sepaham dengan Ustadz Syam bahwa ketika lagi marah, lagi sadar, mohon maaf kalau lagi marah, nggak marah, bercanda ataupun nggak bercanda, hati-hati nih ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau dia bisa menjaga lisannya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita gampang untuk mengungkapkan kalimat cerai meskipun lagi dalam keadaan marah ya. Jadi karena jatuh talaknya. Kemudian yang kedua, ucapan talak ini ada dua, satu kinayah, satu lagi soreh. Kalau soreh ini udah jelas deh, saya cerai kamu, itu udah jelas, udah pasti cerai. Tapi ada lagi kalimat yang aku pulangin kamu misalnya. Ya. Udah deh kamu, kita pisah ranjang dulu atau kita pisah rumah dulu atau saya kembali jangan pulang sekalian gitu kan. Itu kan masih belum jelas. Jadi ini disebut kiasan atau kinaya, jadi harus diperjelas dulu nih, ini apa nih maksudnya, pisah rumah atau memang jangan pulang sekalian apa disuruh ya itu artinya harus diperjelas. Jadi ada dua bahasa. Jadi yang harus diperhatikan gimana nih ketika suami mengucapkan, kalau kalimat saya ceraikan kamu udah mutlak itu jatuh talak, kalau seandainya memang masih kinaya, masih kiasan itu ditanya sama suami ini maksudnya apa. Kemudian yang kedua, gimana kalau sudah lebih dari satu mengucapkan kalimat talak atau perceraian gitu ya. Apakah bagaimana dalam berhubungan? Tentunya kan tadi sudah disampaikan juga talak satu, talak dua ini masih bisa kembali selama belum selesai masa iddah. Jadi dengan tanpa ada kalimat kembali tapi mohon maaf berhubungan itu juga sudah dikatakan kembali. Nah kalau sudah lebih dari 3 nih hati-hati ya. Nah jadi hati-hati sekali lagi pokoknya ayo deh kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Nada untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya sekarang dari Instagram @yulitaku13. Oke Yuli, aku baca ini ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya jika suami menuntut cerai di pengadilan agama tapi dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh pelet dari pelakor. Pelet dari pelakor, Ustadz Syam bagaimana nih? Kok bisa dipelet sampai ke pengadilan agama Itu gitu bagaimana? ya? Banyak banget yang kena pelet kalau gitu ya. Berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan, karena sihir itu ada. Sihir itu ada, kita harus yakin dulu. Makanya ada surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza qaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sihir itu ada dan sihir itu yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Memang tujuan mereka tuh memisahkan antara suami dan istri. Namun yang kedua, kalau sampai mengucapkan kata talak karena pelet, itu harus kembali lagi tadi. Dianggap aja kinayah, dianggap aja dia adalah sedang dalam keadaan tidak jelas perkataannya, maka di make sure terhadap keluarganya juga. Ya, keluarganya juga, kemudian di make sure terhadap orangnya kembali, diklarifikasi kembali, dan saya rasa di pengadilan agama juga tidak serta-merta langsung mensahkan. Kalau pengadilan agama tahu bahwa itu adalah pengaruh sihir. Iya dan kelihatan kok. Bingung juga bedainnya ya. Iya sihir makanya gimana? Jadi dipastikan aja secara lisannya aja yang menentukan. Gimana? Dipastiin dalam keadaan sadar nggak ini sekarang nih. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya sekarang aku bacain lagi nih dari @dedeo Allen. Assalamualaikum Pak Ustadz. Suami saya kalau marah sering sekali bilang cerai.
dan pernah juga bilang talak 3 sama saya. Tapi sampai sekarang saya masih hidup dengan suami saya. Kata suami saya talak itu tidak sah kalau saya belum mengesahkannya. Dan saya harus gimana itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung cari solusi. Solusi yang terbaik adalah kembali tanya kesungguhannya, tanya perjanjiannya. Maka sampaikan keberatan terhadap suami. Aku tidak suka begini Kak. Pokoknya saya tidak suka seperti ini. Rumah tangga kita gimana sih? Kayak main-main aja. Jadi sampaikan keberatan Anda kepada suami dengan cara yang baik, di waktu yang baik, dengan kata-kata yang baik. Kemudian hendaklah begini, jangan menggampangkan buat laki-laki ya. Jangan menggampangkan kata-kata cerai. Karena itu bisa merusak, membahayakan rezeki, kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, jadi hina dan sebagainya. Seakan-akan rumah tangga ini permainan. Kemudian yang ketiga saya harus sampaikan, segala permasalahan antara suami istri perlu diselesaikan secara baik-baik. Di sinilah ada gunanya wali, di sinilah ada gunanya saksi dan sebagainya, supaya mediasi. Betul tadi kata Ustaz tidak langsung, kadang ada namanya mediasi. Ada namanya mediasi, maka permudah pernikahan, persulit perceraian. Permudah pernikahan, persulit perceraian. Masya Allah, Masya Allah. Bagus sekali Ustadz Maulana. Terima kasih untuk jawabannya. Jamaah juga terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Insya Allah di lain kesempatan akan dibacain ya. Buat yang belum sempat dibacain. Dan sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa dulu. Akan dipimpin oleh guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Jaga kesehatan, ingat protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu nggak jemaah? Ternyata tempat istirahat kita, rumah kita itu bukan hanya di dunia. Tapi di surga juga kita tuh katanya akan disiapin rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa benar kalau kita membangun yang namanya rumah Allah di dunia, Allah berikan rumah di surga? Ya iya dong, karena Allah la tuhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Emang manusia suka ingkar janji, pengen bangun masjid, pengen begini, pengen begitu, baru kepengennya doang. Dia baca Quran surat Al-Ikhlas 10 kali. Insya Allah manusia tersebut Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Orang banyak bilang emperan surga aja gak apa-apa. Iya Yang ya. penting masuk surga. Apalagi dapat rumahnya, Beb. Apalagi dapat rumah di surga. Maka yang dimaksud amalan selanjutnya agar mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berupa istana di surga. Yang dimaksud adalah salat sunnah rawatib.